Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Santika Febrianti akan memberikan penjelasan dan beberapa poin-poin mengenai Term of Reference program latihan bagi guru BK di masa pandemi. Term of Reference program latihan bagi guru bimbingan dan konseling di masa pandemi dengan tema Training Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Inovasi Pendidikan tahun 2021. Berikut adalah latar belakangnya. Menghadapi luasnya perubahan di era kenormalan baru, dunia pendidikan pun kini berusaha untuk beradaptasi dan berinovasi dengan melakukan difusi inovasi dalam pendidikan. Peran guru dan seluruh sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan kini sedang diuji dengan tantangan yang cukup berat. Demikian juga halnya dengan guru bimbingan dan konseling atau yang disebut dengan BK yang mengemban tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik yang memerlukan bantuan atau juga memiliki permasalahan. Tugas guru BK adalah mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik berdasarkan atas kebutuhannya, bakat dan minat peserta didik, serta sesuai dengan kepribadian peserta didik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bagaimana pada bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah ditentukan mengenai jam mengajar guru BK dalam pasal 4 ayat 4 dituliskan bahwa dalam setiap tahun ajaran, guru BK dapat membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar atau sebanyak 160 peserta didik. Sehingga pengakuan jam kerja guru BK diperhitungkan dengan rasio 1:150 sampai 160 yang ekuivalen dengan jam mengajar guru 24 jam, melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa beban kerja seorang guru BK melebihi dari standar pemerintah, yakni menangani konseling sebanyak 150 sampai 160 orang. Pemerintah telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang telah dimulai sejak bulan Maret pada tahun 2020 hingga saat ini dan kemungkinan akan terus berlangsung hingga tahun pelajaran 2020 sampai 2021 berakhir. Banyak hal positif dan negatif yang muncul sebagai dampak atas PJJ ini yang dirasakan tidak hanya oleh guru sebagai tenaga pendidik, namun juga oleh peserta didik. Dampak yang dirasakan oleh peserta didik ini tentunya beragam, dari jenjang tamat kanak-kanak hingga sekolah menengah atas ataupun juga sekolah menengah kejuruan. Peserta didik pada jenjang TK merasakan mudah teralihkan konsentrasinya ketika mengikuti pembelajaran di layar gadget orang tuanya. Sementara pada jenjang SMA, peserta didik sering merasakan kebosanan sehingga bisa saja memicu terjadinya kasus cyberbullying atau body shaming baik di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran semasa PJJ. Banyak peserta didik menghadapi masalah dalam PJJ yang perlu ditangani dengan baik. Jika guru BK bekerja sama dengan guru kelas dan orang tua, mendapatkan cukup waktu serta kesempatan menanganinya, maka akan sangat membantu peserta didik dalam belajar dengan maksimal dan juga menjadi lebih baik karakternya. Guru BK memiliki keterampilan dan keahlian dalam memberikan layanan, bimbingan, dan juga konseling terhadap persoalan yang muncul dalam diri peserta didik. Dalam angket pelaksanaan PJJ bagi guru BK juga diketahui terdapat beberapa materi pelatihan prioritas yang dibutuhkan terkait proses pelaksanaan PJJ ini. Antara lain yang pertama, tips and trik dalam menarik mengenai penyampaian materi BK selama PJJ, mulai dari penyusunan materi yang aktual dan menarik beserta cara penyampaiannya. Yang kedua, teknik dan tips konseling jarak jauh tanpa tatap muka menggunakan game atau media lainnya. Dan yang ketiga, media dan metode pembelajaran yang inovatif di masa PJJ, efektif dan juga menarik. Dan keempat, bagaimana membantu anak kesulitan belajar selama pembelajaran daring. Dan yang kelima, krisis konseling dalam mencegah burnout. Dalam poin ke-6, komunikasi kreatif, dan ke-7, dapat menumbuhkan kerjasama yang baik dengan orang tua yang sulit diajak kerjasama. Dan yang ke-8, training dalam membuat video, animasi, film, foto editing, dan podcast lebih menarik.
Berdasarkan berbagai permasalahan dan hasil analisa angket pelaksanaan PJJ bagi guru BK, meskipun jumlah guru BK sangat terbatas, diperlukan guru BK yang memiliki kompetensi selama melalui diskusi inovasi dalam pendidikan ini. Dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkemauan berkolaborasi, guru BK diharapkan dapat berkembang maju dan memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memberikan layanan BK ini. Guru BK perlu mampu mengelola layanan BK yang menyenangkan dengan pengaplikasian teknologi secara tepat, terampil dalam menggunakan media, dan kreatif dalam pemilihan metode selama PJJ. Selain itu, guru BK juga perlu keberanian untuk mengembangkan ide kreatif dengan membuat konten-konten menarik yang dibutuhkan peserta didik yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan berdampak positif terhadap pertumbuhan karakter peserta didik. Dan dengan adanya berbagai perubahan dan persoalan yang muncul di masa PJJ, guru BK kini perlu lebih giat mengasah keahliannya dan mengembangkannya potensi dirinya ini. Selain itu, guru BK juga perlu menjadi sosok yang menginspirasi bagi peserta didik atau rekan kerja lainnya dengan sikap dan perilaku yang selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan hati yang mengasihi dan rela melayani ketika guru BK melakukan konseling secara online kepada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, guru BK saat ini dituntut untuk memiliki penguasaan teknologi dan memiliki keteladanan. Berikut nama dan tema kegiatan. Guna meningkatkan layanan guru bimbingan dan konseling selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka Ketua Pengurus Ikatan Guru Bimbingan Konseling Malangbong Garut menyelenggarakan yang pertama, rangkaian webinar seri solusi layanan BK bagi seluruh guru BK, dan yang kedua, pelatihan online kelas pengembangan diri guru BK yang dapat diikuti oleh guru-guru BK yang mendaftarkan dan terpilih. Adapun kedua program ini, webinar series dan online class, akan dilaksanakan secara intensif dengan mengetengahkan berbagai materi pelatihan yang bermutu dan sesuai kebutuhan guru BK dalam masa proses PJJ, dengan tema utama yakni training guru BK dalam meningkatkan inovasi pendidikan. Program pelatihan bagi guru BK ini juga merupakan salah satu supaya Ikatan Guru BK Konseling Malangbong Garut dalam mengembangkan karakter guru BK yang mampu menginspirasi dan upaya untuk meningkatkan peran guru BK dalam penanaman pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai agama Islam di era tatanan baru ini. Sehingga selama menjalani masa pembelajaran jarak jauh, guru BK semakin bersemangat melayani peserta didik melalui layanan bimbingan dan konseling. Tujuan kegiatan. Tujuan dari program training bagi guru BK dengan tema training guru BK dalam meningkatkan inovasi pendidikan adalah menciptakan strategi agar guru bimbingan dan konseling memiliki penguatan kompetensi guru BK dan penguasaan teknologi dalam memberikan layanan BK, sehingga konseling ataupun bimbingan daring dapat meningkatkan minat atau bakat peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini. Materi dan sasaran. Materi dan sasaran dalam program pelatihan bagi guru BK dengan tema training guru BK dalam meningkatkan inovasi pendidikan disusun sebagai berikut. Yang pertama, webinar seri solusi layanan BK. Materi webinar seri solusi layanan BK ini berisikan strategi guru BK dalam melakukan layanan BK di masa PJJ dengan pengembangan spiritualitas guru BK agar menjadi sosok yang menginspirasi, pengembangan metode online dan pencegahan permasalahan selama pembelajaran jarak jauh, cyberbullying, dan body shaming. Adapun materi dan sasaran webinar seri solusi layanan BK sebagai berikut. Pertama, guru BK yang menginspirasi, pengembangan spiritualitas dalam tatanan baru. Setelah mengikuti webinar seri solusi layanan BK, guru BK diharapkan memiliki kemampuan dalam perihal berikut. Yang pertama, menyadari peran guru BK sebagai sosok yang menginspirasi baik dalam pola pikir maju maupun perilaku positif selama masa PJJ. Kedua, secara spiritualitas, guru BK mampu berperan sebagai guru yang memberi teladan, yang mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal atau persoalan. Ketiga, menumbuhkan keselarasan nilai-nilai agama Islam dalam diri sendiri dan diri peserta didik terhadap perubahan tatanan baru. Dan yang keempat, menjaga hubungan yang serasi, positif, dan kondusif dengan peserta didik, orang tua, dan juga rekan kerja.
Kedua, bimbingan dan konseling online yang efektif menyenangkan setelah mengikuti webinar series. Guru BK diharapkan memiliki kemampuan dalam perihal berikut. Yang pertama, mampu mengidentifikasi materi layanan BK yang dapat digunakan selama PJJ sesuai dengan usia siswa, menarik di sosial media, dan sesuai perkembangan terkini berkaitan dengan kondisi psikis di masa pandemi. Kedua, mampu menciptakan program pemberian layanan BK menggunakan beberapa media dan metode pembelajaran daring yang kreatif dan efektif dalam usaha pembentukan karakter peserta didik. Yang ketiga, mampu melaksanakan konseling daring dengan penuh kasih sayang bagi individu maupun kelompok peserta didik melalui jarak jauh yang nyaman dan menyenangkan. Ketiga, pencegahan cyberbullying dan body shaming peserta didik. Tanamkan rasa menghargai perbedaan terhadap sesama. Setelah mengikuti webinar ini, guru BK diharapkan memiliki kemampuan dalam hal berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang benar mengenai cyberbullying dan body shaming pada usia remaja terkait jenis, dampak, pencegahannya, serta peraturan pemerintah yang terkait. Kedua, mampu menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan di antara sesama peserta didik dan menciptakan program berkesinambungan yang mendukung pencegahan terjadinya kasus bullying dan body shaming. Ketiga, mampu menjadi guru BK yang penuh kasih sayang dan mau melayani permasalahan siswa sehingga peserta didik tidak melakukan ataupun tidak menjadi korban cyberbullying maupun body shaming. Lalu ada online kelas pengembangan diri bagi guru BK. Adapun materi dan sasaran online kelas pengembangan diri bagi guru BK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, upgrade communication skill. Setelah mengikuti kelas pelatihan ini, guru BK akan mampu yang pertama, meningkatkan keterampilan guru BK dalam berkomunikasi. Kedua, mengaplikasikan komunikasi yang efektif dan sehat selama masa tatanan baru dengan peserta didik dan orang tua. Ketiga, menjaga hubungan baik melalui komunikasi yang kondusif dengan peserta didik dan juga orang tua. Kedua, kreatif desain dan animation. Setelah mengikuti kelas pelatihan ini, guru BK akan mampu yang pertama, mengembangkan keterampilan guru BK dalam membuat desain yang kreatif dan membuat animasi yang menarik. Kedua, menciptakan konten kreatif, inovatif, menarik, tidak membosankan, memotivasi peserta didik, dan memenuhi kebutuhannya serta memiliki pesan edukasi dalam desain kreatif atau animasi sesuai layanan BK tersebut. Lalu yang ketiga ada create a blog dan make a vlog. Setelah mengikuti kelas pelatihan ini, guru BK akan mampu yang pertama, mengembangkan keterampilan guru BK dalam menulis di blog dan membuat vlog. Kedua, mampu membuat vlog berisi materi layanan BK yang bervariasi dan membuat vlog yang menarik serta kreatif sehingga memotivasi peserta didik selama mengikuti PJJ ini. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan program pelatihan bagi guru BK dengan tema training guru BK dalam meningkatkan inovasi pendidikan akan diselenggarakan pada hari tanggal Senin 1 November 2021, tempat panitia dan pemateri di Gedung Kecamatan Malangbong Garut, dan bagi peserta Zoom Group Meeting. Peserta kegiatan webinar series terbuka untuk seluruh guru BK di Malangbong Garut yang akan ikut serta dalam mensukseskan acara ini karena mempunyai satu tujuan yang sama untuk meningkatkan inovasi kegiatan pendidikan di dalam masa pandemi. Peserta kegiatan ini wajib mengisi formulir yang akan di-share oleh panitia acara saat kegiatan berlangsung guna memantau peserta yang akan ikut serta dalam online kelas pengembangan diri guru BK. Adapun untuk online kelas pengembangan diri guru BK ini ialah peserta yang telah mengisi formulir dan terpilih seleksi tertutup. Dalam online kelas akan diadakan penugasan terkait materi pelatihan yang disampaikan dalam setiap sesi. Bagi peserta yang mengerjakan seluruh tugas dalam sebuah online kelas dengan waktu tepat akan mendapatkan sertifikat khusus. 3 online kelas dalam pelatihan pengembangan diri guru BK dapat dipilih oleh guru BK sesuai kebutuhan prioritas dan bersifat tidak diwajibkan. Bagi peserta yang telah mendaftarkan diri akan diseleksi oleh panitia dengan ketentuan jumlah peserta maksimal dalam satu kelas adalah 35 orang. Poin selanjutnya adalah penutup.
Demikian, tutorial ini kami susun sebagai dasar pelaksanaan program latihan bagi guru BK di masa pandemi dengan tema training guru BK dalam meningkatkan inovasi pendidikan, dan terima kasih atas bantuan seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi secara materi dan non-materi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Garut, 28 Oktober 2021, mengetahui Ikatan Guru BK Malangbong Garut dengan Ketua Natasha Santika Febrianti dan Desri Rahma sebagai Sekretaris. Adapun susunan panitia acara program latihan bagi guru BK di masa pandemi. Tema training guru BK dalam meningkatkan inovasi pendidikan, Ikatan Guru Bimbingan Konseling Malangbong Garut. Nama lengkap dan jabatan. Natasha Santika Febrianti sebagai Ketua Penyelenggara, Desri Rahma sebagai Sekretaris, Ria Wahyuni SPSI sebagai pemateri, Nawawi Alif SSOS sebagai pemateri, Lutfiah sebagai bendahara, Muhammad Zarfan Jubdi sebagai MC, Ajeng Ratna sebagai moderator, Putri Alfitriani sebagai bidang acara, Arija Saputri sebagai bidang konsumsi, dan Dikril Hakim sebagai operator. Poin selanjutnya adalah susunan acara. Adapun jadwal rangkaian kegiatan disusun sebagai berikut. Hari dan tanggal. Pada Senin 1 November 2021, tempat kegiatan bagi panitia dan pemateri di Gedung Kecamatan Malangbong Garut, bagi peserta melalui Zoom meeting. Penanggung jawab bidang acara. Berikut waktu pelaksanaan dan keterangannya. Pada pukul 8.30 sampai pukul 9, persiapan pembukaan. Pada pukul 9 sampai 9.45, pembukaan. Pada pukul 9.45 sampai pukul 12, materi 1. Pada pukul 12 sampai 12.45, isoma. Pada pukul 12.45 sampai 15.30 untuk materi kedua, dan pada pukul 15.30 sampai pukul 16 adalah penutupan. Berikut anggaran biayanya. Program latihan bagi guru BK di masa pandemi. Tema training guru BK dalam meningkatkan inovasi pendidikan. Nama anggaran dan jumlah. Untuk pemateri sebesar Rp600.000. Untuk pembayaran Zoom Premium sebesar Rp90.000. Untuk kuota internet sebesar Rp230.000. Untuk konsumsi panitia dan pemateri sebesar Rp130.000, dan total jumlah semuanya adalah Rp1.050.000. Itulah beberapa penjelasan dan poin-poin mengenai term of reference program latihan bagi guru BK di masa pandemi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.